pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul dalam melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau memberikan sesuatu itu ada asbabnya, ada sebabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah perumpamakan, yaitu dengan apa? Dengan salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berikan di alam, yaitu salah satu contohnya jamaah sekalian pernah disebutkan oleh Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan biji kacang hijau, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga biji sawi. Kalau kita lihat jamaah sekalian, biji kacang hijau dan biji sawi itu memiliki ukuran yang sangat berbeda jauh. Biji kacang hijau lebih besar, lebih berat daripada biji sawi. Tapi lihatlah jamaah sekalian bahwa biji kacang hijau tumbuh dengan pohon yang rentang, dengan pohon yang pendek, dengan pohon yang tidak memiliki kekuatan yang sangat bagus. Dan pohon kacang hijau itu kalah kuatnya dengan biji sawi yang ukurannya lebih kecil. Kata saya, ini menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang terjadi, setiap yang kita alami ini bukanlah semata-mata karena asbab yang telah dilakukannya, bukan semata-mata karena besarnya atau kuatnya, karena pintarnya, karena bagusnya. Lah, dari perumpamaan biji sawi dan biji kacang hijau ini, Allah ingin menjelaskan bahwa setiap hal itu benar harus melakukan sebab. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih tinggi dari sebab itu yang akan mengabulkan apa yang kita harapkan, mengabulkan apa yang kita niatkan, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kita lihat banyak sekali orang stres di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat indikatornya itu karena masalah pikiran. Kalau kita lihat trafiknya makin tinggi tahun demi tahun, apalagi tahun sekarang ini. Kita lihat, masya Allah jamaah, di lingkungan kita ini banyak sekali orang stres, orang gila. Anda nggak tahu apakah sengaja memang dibuang ke sini atau memang ada saudara-saudara kita yang mengalami hal tersebut. Dan ternyata setelah ditelaah kembali, kenapa mereka stres, kenapa mereka bisa gila? Karena mereka hanya menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggantungkan sesuatu kepada sebabnya. Saya sudah datang ke masjid, saya sudah menuntut ilmu, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah melakukan ini dan saya sudah melakukan itu. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, ia stres. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar, untuk menulis. Maka ini adalah suatu nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu azim, yang seharusnya kita sama-sama syukuri itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau itu hitung-hitung nikmat aku, engkau enggak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian jamaah sekalian, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah sekalian, kita tahu dengan wasilah diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini tahu
Ternyata tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah hanya sekedar menuruti hawa nafsu, bukanlah hanya sekedar menuruti syahwat. Dengan wasilah diturunkan Nabi SAW, kita ini tahu ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan. Dengan wasilah diturunkan Nabi SAW, kita tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang semoga dengan salawat dan salam, terutama di hari Jumat kepada Nabi SAW, kita mendapatkan syafaat Nabi SAW nanti di yaumil qiyamah. Tentunya semua syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat itu nanti di yaumil qiyamah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jamaah sekalian, Nabi SAW sangat mencintai hamba-hambanya, sangat mencintai umatnya. Ketika di jembatan Siratul Mustaqim, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dia menunggu kita jamaah sekalian di ujung jembatan dan mengatakan, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Rabbi salim salim. Ini menunjukkan jamaah sekalian, Nabi SAW sangat-sangat mencintai umatnya. Dan bagaimana Nabi SAW pernah menangis. Kemudian didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, aku ini sedang rindu dengan saudara-saudaraku. Maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah SAW, kami adalah saudaramu. Apa kata Nabi SAW? Engkau bukanlah saudara-saudaraku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mempercayai Rasulullah SAW, beriman dengan adanya Rasulullah SAW. Tapi ia tidak pernah melihat Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Hadirin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin. Itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya berputar siang dan malam. Makanya dikatakan oleh para ulama tentang waktu yang berputar ini sebagaimana ombak jamaah. Jika ada satu ombak yang naik, maka ada satu ombak juga yang akan turun. Begitu juga perumpamaan manusia jamaah sekalian. Seandainya kita tiada sekarang, jangan takut, insya Allah Allah akan menggantikan yang baru. Sebagaimana ombak jamaah sekalian, ada yang datang dan ada yang pergi. Kemudian kata Nabi SAW, setahun itu ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk kita semua berbuat zalim. Yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua, di bulan Zulqa'dah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim. Sekarang kita sedang berada di bulan Zulqa'dah jamaah.
Allah Subhanahu wa taala melarang kita keras di sini untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa jamaah sekalian? Karena di bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah, nilai pahala ibadah, dan di satu sisi Allah juga dalam bulan haram ini melipat gandakan dosa-dosa yang dilakukan oleh perbuatan kemaksiatan. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, di bulan Zulqa'dah ini banyak sekali manusia yang lalai di dalamnya. Dikira ini adalah bulan biasa, sehingga banyak sekali yang lalai dan melakukan perbuatan maksiat, yang padahal Allah Subhanahu wa taala sangat benci perbuatan maksiat itu dilakukan di bulan-bulan haram, yaitu salah satunya bulan Zulqa'dah. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, kali ini pembahasan kita yaitu berjudul lumbung pahala 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, kita ini tahu bahwa ternyata bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang kemuliaannya itu diantara terbukti dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah tertentu di dalamnya, yang gak ada ibadah tertentu ini kecuali dilakukan di bulan Zulhijjah. Dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ashar, yaitu demi fajar dan malam yang 10. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah jamaah dengan waktu fajar. Maka pertanyaan Anda jamaah, jika sumpah ini dilakukan oleh kita jamaah dengan sumpah yang sama, kita mengatakan demi Al-Qur'an, demi Rasulullah SAW, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya jamaah, sumpah tidak boleh dilakukan kecuali atas nama Allah. Hatta nama malaikat, sampai-sampai nama malaikat, sampai-sampai nama nabi, sampai-sampai dengan Al-Qur'an. Dalilnya apa jamaah? Dalilnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aqsama bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar seperti matahari dan lainnya? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan hal apapun yang Ia kehendaki. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan malam yang 10. Apa maksud dari malam yang 10 ini jamaah sekalian? Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang agung, yaitu waktu. Itu adalah waktu yang paling utama, waktu fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin ashar, demi 10 malam. Dan Allah bersumpah dengan waktu 10 malam ini. Ini menunjukkan 10 malam ini adalah 10 malam atau 10 malam yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pendapat tentang malam ini, yang para ulama tafsir itu berbeda pendapat. Apa yang pertama jamaah sekalian, maksud 10 malam di sini kata para ulama tafsir yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi saya ulangi lagi jamaah sekalian bahwa 10 hari pertama yang dimaksud dengan walayalin ashar, ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yang kedua jamaah sekalian, pendapat yang kedua, maksud dari walayalin ashar di sini, sebagian para ulama mengatakan ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan pendapat yang ketiga jamaah sekalian, maksud dari 10 malam terakhir di sini walayalin ashar
yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi yang pertama 10 hari bulan Zulhijjah, yang kedua 10 malam pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan, kemudian yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Kemudian jamaah sekalian, adapun yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan maksud dari walayalin asyr di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Di antara para ulama jamaah sekalian yang berpendapat demikian ialah Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir-tafsir mereka, yang mana dikatakan dan hadis dan dikatakan bahwa 10 malam ini walayalin asyr adalah 10 malam atau 10 hari pertama Zulhijjah. Dan juga pendapat ini dikuatkan dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Tidak juga jihad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad sambil mempertaruhkan diri, jiwa dan hartanya, lalu kembali tanpa membawa sesuatu pun." Jamaah sekalian, lihat betapa agungnya, besarnya pahala di 10 hari Zulhijjah. Itu kata Nabi SAW, sampai seakan-akan orang berjihad pun jamaah sekalian itu nggak ada apa-apanya pahalanya daripada orang-orang yang memanfaatkan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Ada satu amalan yang bisa menyaingi pahala 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu jihad. Dengan apa jamaah sekalian? Dengan dirinya. Kemudian dengan apa? Juga dengan hartanya, seluruh hartanya. Kemudian dia pulang nggak lagi dengan dirinya dan nggak pulang dengan harta-hartanya. Artinya pulang dengan apa jamaah? Tinggal nama bahasanya. Baru itu bisa menyamai pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, bahwa Ibnu Hajar pernah menegaskan tentang keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata Ibnu Hajar? Bahwa sebab yang jelas tentang keistimewaan 10 hari di bulan Zulhijjah adalah karena pada hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah. Ibadah apa jamaah? Ibadah-ibadah yang utama. Salah satunya apa? Yaitu sholat, sedekah, haji, dan itu tidak ada di hari-hari selainnya jamaah. Itu yang menyebabkan kenapa 10 hari Zulhijjah ini menjadi 10 hari yang keutamaannya lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pernah ditanya tentang 10 hari di bulan Zulhijjah, beliau menyatakan bahwa 10 hari Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya apa jamaah di sini? Kata Syekh, dan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari 10 hari malam bulan Zulhijjah. Maksud Syekh jamaah sekalian, 10 hari terakhir di bulan Ramadan di waktu siang dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan-bulan Zulhijjah, itu lebih utama waktu siangnya siapa? Waktu siangnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena tadi ada ibadah-ibadah yang khusus yang dilakukan hanya di 10 hari pertama di siang hari Zulhijjah, yang nggak dilakukan di bulan Ramadan. Namun perbedaan dengan 10 malamnya, adapun 10 malam yang paling utama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam pertama di bulan Zulhijjah tidak lebih utama daripada keutamaan bulan Ramadan, atau terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Karena di 10 hari terakhir malam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar, yang bahkan nilainya satu malam itu lebih mulia daripada 1000
1000 bulan, yaitu 83 tahun berapa bulan lebih. Maka jamaah sekalian, kesimpulan bahwa 10 hari pertama di siang harinya dari pagi sampai maghrib di bulan Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari lainnya, bahkan sampai hari-hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi adapun malamnya yang lebih utama adalah malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, apa saja lalu keutamaan bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Ramadan? Sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama, keutamaan dari 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Bahwa ketahuilah jamaah sekalian, Islam ini disempurnakan atau ditutup dari diturunkannya dalil-dalil atau wahyu, yaitu di mana? Di bulan Zulhijjah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah jamaah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Setelah ini jamaah sekalian, gak ada agama-agama lain, agama Nasara, agama Yahudi, agama lainnya, agama Hindu atau agama Buddha, atau agama yang dibuat-buat, diturunkan nabi yang baru, diturunkan wahyu yang baru, gak ada jamaah. Semuanya sudah ditutup. Makanya ketika ada kiai atau ustadz yang mengatakan dirinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka dia adalah orang yang apa jamaah? Kadzab, orang yang pembohong. Dan dia berarti telah mendustakan apa jamaah? Mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah anak jamaah sekalian, kalau nggak salah di daerah Parung, ada agama namanya agama Ahmad Musaddiq, agama Ahmadiyah, mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum lengkap, bahwa Al-Quran itu kurang, bahwa dia adalah nabi. Maka jamaah sekalian sudah dipastikan bahwa ia adalah orang yang berdusta. Kenapa jamaah sekalian? Karena agama ini telah disempurnakan, telah ditutup. Kapan ditutupnya? Yaitu di bulan Zulhijjah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Jika ada orang mengatakan bahwa semua agama sama, berarti dia juga telah berusaha mungkin untuk mendustakan Al-Quran. Dia telah berusaha untuk mendustakan Rasulullah SAW. Dia telah berusaha berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama sama. Hanya ada satu agama yang Allah ridhoi, yaitu kata Allah, wa raditu lakumul Islam madina, bahwa satu agama yang aku ridhoi itu agama Islam. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, maka pernah ada asar, ada cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang jika kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Umar berkata, "Ayat apakah itu?" Kemudian Yahudi membacakan ayat tersebut, yaitu "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Umar,
Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Nah, ayat ini turun jamaah sekalian itu di padang Arafah di hari Jumat. Artinya menunjukkan ini hari keberapa jamaah? Hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Adapun keutamaan yang kedua dari 10 hari pertama Zulhijjah ini atau dari bulan Zulhijjah, apa jamaah sekalian? Bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada hari Arafah. Yaitu dikatakan sebagian keutamaan yang lebih khusus, di mana hari Arafah ini jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Yang kita tadi tahu bahwa hari ini juga turun ayat yang menyempurnakan agama Islam. Itu pada hari itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Sedangkan wukuf merupakan salah satu rukun utama dari ibadah haji. Jamaah sekalian, ketika kita diberikan nanti kesempatan untuk berhaji, nah, yang paling utama dari rukun-rukun haji itu apa jamaah? Wukuf di Arafah. Yang membedakan antara umroh dan haji apa jamaah sekalian? Salah satunya yaitu wukuf di Arafah. Kemudian apa jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Oleh sebab itu hari Arafah menjadi hari yang memiliki keutamaan yang agung dan keberkahan yang melimpah. Di antara keutamaannya adalah bahwa Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Itu bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah, baik tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Maka beliau bersabda, puasa pada hari itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan menggugurkan dosa setahun yang akan datang. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, Shaumu Asyaru yukaffirus sanah al-madiyah wa shaumu Arafah yukaffirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Kata Nabi SAW bahwa puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Itu 1 tahun apa jamaah sekalian? Yang lalu. Sedangkan puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Oleh karena itu jamaah sekalian, di hari Arafah disunnahkan untuk kita sama-sama melaksanakan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Kemudian di antara keberkahan hari Arafah juga, pada hari itu banyak orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari azab dan dosa. Pada hari Arafah jamaah, Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab dan dosa. Berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah pada hari itu mendekat, kemudian membanggakan mereka, itu para jamaah haji di hadapan para malaikatnya. Kemudian bertanya, apa yang diinginkan oleh para jamaah haji tersebut? Jamaah sekalian, pada hari Arafah salah satu keberkahannya Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Allah banyak menggugurkan dosa-dosa hambanya. Maka jamaah sekalian, kita ini tahu jamaah bahwa tujuan utama hidup kita ini apa jamaah? Yaitu salah satunya Allah memberikan keridhaan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Maka orang yang tidak berakal lah jamaah, yang ketika Allah berikan kesempatan dia masuk ke 10 hari pertama Zulhijjah, justru ia tidak menyempatkan untuk memperbanyak amal soleh. Justru ia tidak memperbanyak untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang seperti apalah jamaah yang dia tidak mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hamba yang seperti apa jamaah sekalian? Yang ia tidak mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang seperti apa jamaah sekalian? Yang ia tidak berharap Allah menyelamatkan ia dari azab api neraka jamaah. Kita sama-sama tahu jamaah bahwa kita hidup di dunia ini nggak lama. Dan semuanya kita di sini memburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita ngaji, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya cuma satu, yaitu Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi ketika Allah bukakan pintu yang lebar, yaitu di mana Allah berikan hari yang namanya hari Arafah. Hari yang Allah pada saat itu banyak mengampuni hamba-hambanya. Hari yang pada saat itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Tapi justru kita memanfaatkan hari tersebut untuk kembali ke suatu hal yang fana, yaitu adalah perkara dunia jamaah. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Adapun keutamaan dan keistimewaan yang ketiga jamaah, dari 10 hari terakhir bulan Zulhijjah, yaitu di hari ke-10 bulan Zulhijjah terdapat hari Idul Adha yang dapat juga disebut dengan Yaumul Nahar. Hari di mana kita menyembelih. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadiyu. Apa berhadiyu jamaah? Menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara. Menyembelih hewan sebagai hadiah untuk kurban. Maka dikatakan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kita sudah tahu ternyata keutamaannya sangatlah besar. Bahwa nanti di bulan Zulhijjah Allah bukakan pintu taubat, Allah bukakan pintu pengampunan, Allah bahkan maafkan orang-orang dari azab, Allah selamatkan orang-orang dari azab api neraka. Lalu apa hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke sana jamaah? Yaitu yang pertama jamaah sekalian, di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang paling utama yang kita lakukan apa jamaah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hal yang paling baik dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain apa jamaah? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, dengan banyak-banyak memperbanyak kita sholat sunnah. Seandainya kita jamaah di hari-hari biasa itu melaksanakan sholat sunnah misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, maka beda nanti dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, terutama di hari Arafah. Terutama di hari Arafah, justru dia semakin semangat dan perbanyak lagi sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu amalan yang paling utama, salah satunya yaitu apa jamaah sekalian? Dengan berhaji jika ia mampu tentunya. Karena ini adalah amalan yang khusus, yang puncak pelaksanaannya dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Kapan jamaah sekalian dimulai pelaksanaan haji ini? Kapan jamaah sekalian? Ashhurun ma'lumah. Hari-hari yang telah Allah tentukan. Kapan jamaah? Dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan puncaknya di mana? Puncaknya di bulan Zulhijjah. Dan ini adalah ibadah yang paling khusus. Makanya jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah ini dikatakan memiliki keutamaan yang besar. Nah, maka salah satu amalan yang paling utama yaitu pergi haji. Makanya dikatakan tadi dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat,
apa yang diinginkan oleh manusia yang datang ke Baitullah, yang pergi haji, apa yang mereka inginkan? Allah bertanya itu agar Allah kabulkan. Maka jamaah sekalian, apa yang orang lakukan ketika wukuf di Arafah? Apa jamaah? Jangan sampai jamaah sekalian kita dapatkan banyak orang wukuf, apa yang terjadi di padang Arafah? Bergosip. Jangan sampai dia apa jamaah? Memperbanyak ngomong sama manusia. Jika kita nanti diberikan kesempatan jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah, ketika kita pergi berhaji, maka apa yang dilakukan di hari Arafah? Apa yang dilakukan perbanyak di hari Arafah? Apa jamaah sekalian? Yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ngomong sama Allah, banyak-banyak curhat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak-banyak selfie justrunya jamaah. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosanya. Maka mungkin ingatkan saudara-saudara kita jamaah yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Jangan sia-siakan hal tersebut. Karena tidak semua Allah berikan kesempatan, tidak semua Allah panggil. Maka ketika Allah sudah panggil, agar ia benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Arafah. Karena kita tahu bahwa hari Arafah ini adalah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membebaskan hambanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah, tadi yang pertama adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah. Kemudian yang kedua haji, dan yang ketiga yaitu berpuasa pada hari Arafah, atau memperbanyak puasa. Jika ia tidak bisa, maka minimal dia puasa di hari apa? Hari Arafah. Kenapa? Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Jamaah, lagi-lagi tujuan kita yaitu agar kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Maka kalau misalnya kita belum masuk jamaah ke dalam kepala kita, ke dalam hati kita bahwa tujuan kita ternyata diciptakan di dunia ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita belum paham hal ini, maka ini berat jamaah sekalian untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Yaitu Allah ciptakan kita dari tadinya mati kemudian menjadi hidup, itu cuma satu, untuk mencari yang terbaik amalannya, untuk mencari yang paling baik ketakwaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ini tidak ciptakan kalian jin atau manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa jamaah sekalian? Agar ia selamat dari api neraka, agar ia masuk ke dalam surga, agar ia bisa menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap dari kalian yang memiliki jiwa pasti akan mati. Mungkin sekarang kalian menyaksikan orang-orang yang mati, kalian menyolatkan orang yang mati, kalian mengkafankan orang yang mati, kalian menguburkan orang yang mati. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu nanti kalian yang akan disaksikan bahwa kalian telah tiada. Kalian yang akan disolatkan, kalian yang akan dikafankan, kalian yang akan dimandikan, kalian yang akan dikuburkan, kalianlah yang nanti yang akan disaksikan. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayitun wa innahum mayitun. Bahwa ingat Muhammad, kamu ini bakal jadi mati nanti. Wa innahum mayitun, dan mereka pun akan mati.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ingatlah wahai manusia, kalian ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di yaumul qiyamah. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu tidak akan bisa beranjak dari hari kiamat kakinya sebelum ditanya tentang beberapa hal. Kata Allah Subhanahu wa taala jamaah dalam lanjutan ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kemenangan yang hakiki, enggak ada kebahagiaan yang hakiki selain apa jamaah sekalian? Selain ia dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Syahidnya ini jamaah, ini ternyata tujuan kita selama ini di dunia yang Allah inginkan. Ini yang akan kita capai jamaah. Rapot yang seperti ini yang kita inginkan. Bukan rapot banyaknya anak, bukan rapot banyaknya uang, bukan rapot banyaknya harta, bukan rapot yang paling cantik, bukan rapot yang paling banyak jamaahnya, bukan rapot yang paling banyak pengikutnya, tapi apa jamaah sekalian? Rapot yang Allah inginkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah. Siapa yang Allah selamatkan ia dari api neraka dan Allah masukkan kakinya ke dalam surga, faqad faz. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian Allah sebutkan dalam ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, di dunia itu adalah sesuatu hal yang menipu. Seandainya engkau mendapatkan nikmat, ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hatimu itu dari tertipunya dunia. Agar hatimu itu tidak terlalu dalam kebahagiaan. Maka jamaah sekalian, semoga Allah rahmati kita semua. Betapa kerasnya hati seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan masuk di hari Arafah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan hidup adalah menjauhkan diri dari api neraka. Dan pada hari Arafah itu, di 10 hari pertama Zulhijjah itu ada kunci yang besar, kesempatan yang besar untuk dia bisa selamat dari api neraka. Namun justru jamaah, ia menyia-nyiakan hal tersebut. Betapa kerasnya hati mereka. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, setelah amalan yang pertama tadi yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu memperbanyak sholat sunnah, kemudian haji, kemudian yang ketiga apa jamaah? Yaitu berpuasa di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi yang paling utama jika tidak bisa, minimal dia puasa di hari Arafah. Yang keempat jamaah sekalian, agar dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memperbanyak dengerin musik, bukan memperbanyak dengerin berita, bukan memperbanyak dengerin kasus ini kasus itu, bukan memperbanyak menggosipi orang. Jamaah, sampai kapan kita ini mau terus seperti itu jamaah? Hari-hari terus berlalu, maka kesempatan kita di dunia ini semakin sedikit. Seandainya kita tidak memanfaatkan hari demi harinya, maka ketahuilah jamaah, nanti pada suatu hari kita akan menyesal kenapa kita tidak memanfaatkan hari-hari tersebut. Dulu kita menyesal, kenapa dulu waktu SD saya tidak belajar dengan benar. Dulu menyesal kita jamaah sekalian, kenapa waktu SMP saya tidak belajar agama. Dulu menyesal jamaah kita ketika waktu SMA, kenapa kita tidak benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Tapi apakah sampai saat ini jamaah sekalian ada hal-hal yang telah kita rubah dari penyesalan tersebut? Jangan jamaah sekalian, nanti ketika hari yakin itu telah datang, kita barulah menyesal.
Dan penyesalan pada saat itu adalah penyesalan yang tidak akan bisa kita obati jamaah. Itu salah satunya dengan memperbanyak zikir jamaah. Apa zikir yang maksud di sini? Memperbanyak zikir yang seperti apa? Yaitu dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari yang berkata, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah dengan untuk apa jamaah? Fayukabbiran wa yukabbiran nas bitakbirihima, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar untuk bertakbir di pasar-pasar. Nah, untuk mengingatkan manusia bahwa ingat nih bulan Arafah, ini hari Zulhijjah, jangan sampai cuma urusan dunia aja yang diurusi. Ini jamaah sekalian yang kita miriskan di bulan Ramadan, banyak sekali jamaah tiba-tiba ada orang yang jualan kolak, ada jualan pisang, ada jualan ini, banyak sekali. Dan itu adalah perkara mubah, boleh jamaah. Yang jadi masalah apa jamaah? Justru ternyata dia menyibukkan dirinya untuk perkara ini jamaah. Dan dia meninggalkan ibadahnya, dia meninggalkan i'tikafnya, dia meninggalkan Lailatul Qadar jamaah. Bahkan dia nggak sholat tarawih malam. Dan lebih parahnya jamaah, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi tukang apa jamaah? Mendadak jadi tukang kurban, jualan hewan kurban. Masalah atau tidak ini jamaah? Tidak masalah. Ini boleh, berjualan boleh dan bahkan sangat dianjurkan. Yang jadi masalah apa jamaah? Yang berjadi masalah justru dengan hal ini dia tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut jemaah. Yang akhirnya apa? Ya lupa bahwa di situ ada hari Arafah. Ya lupa bahwa tujuan utamanya bukan cari fulus doang. Dia lupa tujuan utamanya itu apa jemaah? Untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dia lupa untuk ngajak anaknya untuk puasa Arafah, ngajak istrinya untuk puasa Arafah. Dia lupa jamaah. Dia hanya berpikir tugasnya dia hanya untuk memberikan nafkah. Padahal ada satu lagi yang paling penting yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dan kepada anaknya. Apa jamaah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nah. Ingat kata Allah, hai orang-orang beriman yang mengaku dirinya beriman, yang KTP-nya imannya Islam. Jangan sampai cuma di KTP itu imannya Islam. Ingat bahwa tujuan yang utama bukan hanya sekedar memberi nafkah uang. Ada lagi yang penting. Iya, itu memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi ada yang lebih penting, yaitu apa jamaah? Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan istrinya dari apa? Api neraka. Maka jamaah ingatkan keluarga-keluarga kita. Bentar lagi masuk bulan Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Maka kita seriuskan ini. Mungkin kita di bulan Ramadan belum serius, sekarang kita serius. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Mereka bertakbir, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Zulhijjah. Kemudian jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Yang kelima, amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah itu apa jamaah? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala maksiat dan dosa sehingga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu kepada kita semua jamaah. Dan selanjutnya yang keenam jamaah, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Makanya dikatakan jamaah, kalau kita bisa bersedekah walau bisyikit tamrah, walau dengan apa? Setengah kurma, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, lakukan. Karena tadi lagi-lagi kita harus ingat jamaah
bahwa tujuan kita, ingat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah, siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itu adalah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang benar. Dan juga dikatakan jamaah sekalian, Allah berfirman dalam ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini jamaah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, yaitu menunda kematianku, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kebelakangan nanti jemaah. Sudah kita cukup menyesal dengan kita mungkin tidak memanfaatkan waktu dulu ketika kita masih remaja. Sudahlah kita menyesal jamaah ketika mungkin kita tidak memanfaatkan waktu-waktu muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saatnya jamaah sekalian, dan tidak bisa lagi ditunda-tunda jamaah, karena kematian itu datang tidak dengan izin dulu, tapi kematian itu datang dengan waktu yang tiba-tiba, yang pada saat itu harapan-harapan semuanya terputus. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Wahai kalian, ingat, perbanyak waktu ingat di kepalamu, perbanyak ingat di hatimu. Apa yang memutuskan segala harapan? Ya mungkin sekarang kita berharap anak kita gede, kita lihat jadi orang yang sukses. Ya mungkin kita berharap kita punya rumah, kita punya ini, kita punya kendaraan itu. Ingat, ada satu hal yang akan memutuskan semua harapan kita, yaitu apa jamaah? Al-maut, kematian. Kemudian jamaah sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Amalan selanjutnya yaitu berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, yaitu man shala salatana wa nusukana faqad asaban nusuk. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak diterima. Maka syaratnya jamaah sekalian, kalau kita ingin berkurban, maka kurban ini bolehnya disembelih setelah sholat Idul Adha. Kalau dia menyembelih sebelum Idul Adha, maka kurbannya dihitung sebagai apa jamaah? Bukanlah sebagai hewan kurban, tapi sebagai hewan sedekah dia biasa. Dan ini juga mencontoh dari kisah siapa jamaah sekalian? Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah menebus putranya dengan sembelihan yang agung, yang juga sunnah Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan hari raya kurban ini, yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka siapa yang diberikan keluangan harta jamaah, keluangan rezeki, tidak ada salahnya dia berkurban jamaah. Tidak ada salahnya dia niatkan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua, kita ini tahu bahwa setiap apa yang kita miliki pasti akan Allah pertanyakan tentang apa, dari mana, dan digunakan untuk apa saja. Maka jamaah sekalian, kalau misalnya Allah berikan kita rezeki, nah, tidak ada salahnya untuk diinfakkan kepada hal yang utama, yaitu dengan berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan selanjutnya yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Dan salah satu keutamaannya jamaah di Idul Adha, di hari-hari Zulhijjah, terutama di 10 hari terakhir, di 10 hari atau hari ke-10, yaitu untuk hadir melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Dan selanjutnya agar kita banyak-banyak memperbanyak amal soleh di bulan Zulhijjah, apapun itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, lakukan. Yang bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, lakukan. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala faqad faz, yaitu orang-orang yang benar-benar bahagia yang hakiki, benar-benar menang yang hakiki. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya setiap muslim dan muslimah dia mengisi hari-hari 10 hari Zulhijjah, terutama bagi orang-orang yang tidak diberikan kesempatan untuk berhaji. Ingat, bulan Zulhijjah ini bukan untuk orang-orang haji aja, bukan. Tapi bulan Zulhijjah ini buat semuanya. Allah ngasih pengampunan dosa-dosanya bukan untuk orang-orang yang wukuf di Arafah saja, tapi untuk semuanya. Allah ngasih pahala yang berlipat ganda bukan untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, bukan orang-orang yang di wukuf Arafah saja jamaah, tapi untuk semuanya. Maka hendaklah setiap muslim dan muslimah dia mengisi hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan melakukan ketaatan, dengan berzikir kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, serta dengan senantiasa melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Maka yang seharusnya dilakukan yaitu memanfaatkan, memperbanyak amal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ingat, setiap dari kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita ini menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan kita juga diingatkan agar kita juga menyelamatkan keluarga-keluarga kita dari api neraka. Ingatkan mereka bahwa di 10 hari pertama Zulhijjah agar bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa terus memperbanyak amal soleh. Karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan atau hal yang sama. Dan kita juga tahu bahwa ketika Allah ambil kita sekarang, kita merasa bahwa diri kita ini tidak aman, bahwa diri kita ini masih banyak memiliki dosa dan kesalahan. Maka jamaah sekalian, orang yang dia faham bahwa dia memiliki dosa, orang yang dia faham dia banyak memiliki kesalahan, dan orang yang dia faham bahwa bekalnya belum cukup, apa yang ia lakukan jamaah? Yang ia lakukan adalah sebanyak-banyaknya ia mempersiapkan sebelum datangnya hari di mana hari tersebut dia tidak bisa mempersiapkan hal-hal tersebut. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Ustadz izin bertanya, mana yang harus didahulukan, berkurban atau membeli motor? Yang uang motor itu akan digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, dan di samping itu juga dia ingin berkurban. Dia harus tentukan benar-benar dan dia harus pertimbangkan jamaah sekalian. Seandainya hal tersebut adalah sesuatu hal yang mendesak, yang tidak bisa ditunda. Nah, karena motor ini merupakan apa? Merupakan faktor utama untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia bisa datang pergi ke suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi kalau misalnya jamaah sekalian, kalau misalnya motor ini bukan adalah sesuatu faktor yang utama, nah, dan bisa ditunda, maka sebaiknya dia berkurban terlebih dahulu. Kenapa jamaah?
Karena kurban itu cuma ada satu waktu. Itu kapan? Kapan jamaah? Di hari ke-10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kalau setelah itu apa jamaah sekalian? Dinamakan kurban atau bukan? Bukan, hanya sekedar sedekah. Tentunya pahalanya berbeda. Nah, maka ketika dia misalnya punya rezeki yang lebih dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuk membeli hal tersebut. Nah, jamaah sekalian, motor itu harganya berapa jamaah? 19 juta minimal ya. Nah, harga motor Beat itu kalau salah. Harga kurban itu jamaah berapa jamaah? Kurban itu ada harganya yang 1,5 juta. Kambing kecil-kecil jamaah. Mungkin nggak dia mengumpulkan 1,5 juta ini dalam beberapa hari untuk melengkapi 19 jutanya? Mungkin jamaah. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Seandainya ini adalah tadi yang disebutkan oleh ana bahwa ini adalah hal yang harus mendesak dan tidak bisa ditunda, maka pilih yang kebutuhannya lebih besar. Dan ini tujuannya motor untuk apa? Kalau udah ada motor satu, beli motor dua lagi ngapain? Nah, maka jamaah sekalian, ketika kita membeli sesuatu kita harus pertimbangkan kebutuhannya, apakah ini mendesak atau tidak. Memang ini dibutuhkan atau tidak. Jangan-jangan dia hanya sekedar membeli ini, nah anaknya satu, kakaknya satu, mamahnya satu, bapaknya satu. Sedangkan ia tidak mampu untuk berkurban yang harganya hanya sekedar 1 juta atau 1,5 juta. Nah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Maka ini harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau misalnya motor ini benar-benar digunakan dan tidak bisa ditunda-tunda, nah, dan ini mendesak. Kalau misalnya tidak dengan ini, maka apa? Dia nggak bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, mungkin dia mau berkurban sapi, maka silahkan. Tapi kalau misalnya dia bisa menunda-nunda, nah menunda pembelian motornya, maka asan untuk dia berkurban. Kenapa? Karena waktu kurban hanya sekali dalam setahun. Assalamualaikum wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz dan sebelumnya maaf jika di luar tema. Saat fitnah kubur atau saat pertanyaan diajukan oleh malaikat, siapa nabimu? Apakah untuk selain kaum Nabi Muhammad akan menjawab Rasul atau Nabi yang diutus pada zaman tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, ana tidak tahu jawabannya. Nah, apakah semua akan ditanya? Nah, pasti semua akan ditanya. Nah, apa agamamu dan siapa nabimu? Dan Allah pasti akan mengetahui. Nah, pada saat apa dan kaum apa dia berada. Nah, tapi apakah ditanya Nabi Muhammad atau bukan? Anda tidak mengetahui hal tersebut. Dan yang menjawab pertanyaan ini sekali lagi jamaah bukanlah apa? Bukan hafalan kita. Dan bukanlah sekedar pengetahuan kita. Makanya nanti ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk, apa katanya? La adri. Orang-orang ngomong itu dan aku juga ngomong. Padahal dia di dunianya ngomong bahwa dia adalah beragama Islam. Nah, maka yang menjawab ini adalah amalan, bekal dia selama dia di dunia. Nah, maksudnya apakah pertanyaannya sesuai dengan siapa nabimu, apa agamamu? Nah, apakah dia akan menjawab ini? Nah, atau kalau untuk selain kaum Nabi Muhammad SAW akan menjawab Rasul atau Nabi yang diutus pada zaman tersebut? Nah, sahih. Nah, dia pasti menyebutkan nama selain Nabi Muhammad SAW.
Jika seseorang sudah pernah berkurban dan tahun ini memiliki kelebihan harta, apakah ia tetap harus berkurban? Nah, berkurban itu bukan hanya sekali. Nah, bukan kewajiban yang sekali habis itu enggak dilaksanain lagi, enggak. Kurban itu diperintahkan untuk setiap tahun. Jika ia memiliki kemampuan untuk berkurban, maka dia berkurban. Nah, maka mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika penjelasan Ana mungkin kurang baik dan kurang bisa dipahami. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari Ana pribadi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita mengakhiri hidup kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Dan kita maunya surga apa jamaah? Surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surga Firdaus. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an jamaah, bahwa nanti ketika kita dikumpulkan dalam surga, orang-orang di surga itu apa jamaah? Saling kumpul-kumpul seperti ini. Dan saling apa? Saling menyebutkan, dulu saya seperti ini, dulu saya seperti itu. Orang-orang di surga masih menyesali. Nah, dia menyesali kenapa derajat temannya lebih tinggi daripada dia. Dan itu adalah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Nah, maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Semoga pertemuan ini dan waktu-waktu kita sekarang ini juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang memberatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.